Untuk di sebelah kiri saya ini ada satu kolam renang yang cukup luas dan juga estetik. Karena dari segi bentuknya menarik ya, tidak kotak saja. Dan nanti teman-teman di sini bebas untuk berenang sesuai dengan keinginan teman-teman, mau pagi, siang, sore ataupun malam. Yang paling menarik adalah ini di bagian ujungnya dari semua fasilitas yang lengkap ini. Tadi bunyi teman-teman. Adalah area taman dan skylight yang terbuka. Nah, sudah barang tentu nanti teman-teman ketika nge-gym di sini udaranya akan terus berganti. Halo teman-teman, kali ini kami ada di satu kawasan perumahan elit Jogja dekat dengan kampus UGM, dan saat ini saya berdiri tepat di depan dari clubhouse-nya, dimana di sini ada swimming pool, kemudian gym sama meeting hall, serta sama fasilitas lainnya yang tentu akan memberikan kenyamanan bagi teman-teman yang tinggal di sini. Nah, untuk lokasi ini sangat menarik sekali, dimana luasan tanah mulai dari 120-an sampai 300, dan untuk harganya mulai dari 2 miliaran sampai 9 miliar. Nah, nanti kita akan review salah satu unit di sini yang harga terkecil teman-teman di 2 miliar. Nah, untuk harga yang 4 miliar, 5 miliar nanti teman-teman bisa kontak saja nomor kami yang ada di deskripsi. Nah, kita spill untuk clubhouse-nya, dimana untuk area parkirnya di sini cukup luas teman-teman. Kita langsung masuk aja ke bagian dalam untuk melihat bagaimana poolnya dan area gymnya. Yuk. Oke, untuk pintu masuknya ada di sebelah sini, dimana ini 2 lantai. Di bagian atas itu adalah meeting hall-nya. Nanti misalkan teman-teman ada acara yang membutuhkan space untuk kumpul banyak orang, bisa di area atas dan juga bisa menggunakan sekaligus di ruangan bawah, sehingga nanti untuk acara teman-teman semua di sini bakalan bisa berlangsung lebih hikmat dan juga meriah tentunya. Nah, ini menarik sekali karena untuk area clubhouse-nya sangat nyaman dan lega. Untuk di sebelah kiri saya ini ada satu kolam renang yang cukup luas dan juga estetik, karena dari segi bentuknya menarik ya, tidak kotak saja. Dan nanti teman-teman di sini bebas untuk berenang sesuai dengan keinginan teman-teman, mau pagi, siang, sore ataupun malam. Nah, untuk bilas ini di sini sudah disediakan, dan misalkan mau ganti di sebelah sana sudah disediakan area kamar mandinya. Dan teman-teman jika perhatikan di bagian atas juga ada satu balkon ya, yang tadi saya sempat ceritakan untuk area misalkan ada pertemuan bisa dimanfaatkan sekaligus di area bawahnya. Yuk kita lanjut untuk melihat fasilitas gymnya, dimana ini cukup lengkap dan cukup menarik untuk tata letaknya. Dari bagian luar teman-teman bisa melihat untuk area gymnya ini bisa dikatakan semi outdoor, karena untuk sekat-sekatnya bisa dikatakan ini hanya berupa aluminium seperti ini, sehingga udara di sini bisa bebas masuk. Dan yang paling menarik adalah ini di bagian ujungnya dari semua fasilitas yang lengkap ini, tadi bunyi teman-teman, adalah area taman dan skylight yang terbuka. Nah, sudah barang tentu nanti teman-teman ketika nge-gym di sini udaranya akan terus berganti. Nah, ini adalah area taman, di bagian atas ada skylight yang nanti udaranya di situ bebas bergerak masuk, termasuk untuk di setiap dindingnya sini ini adalah loss tanpa kaca kecuali titik-titik tertentu.
teman bisa lihat sendiri segini lengkapnya untuk fasilitas gymnya, dan teman-teman nanti bakalan nyaman untuk tinggal di sini. Yuk kita langsung menuju ke unit yang akan kita review. Kali ini sudah sampai di depan unitnya, dan teman bisa lihat sendiri itu sangat dekat ke clubhouse, hanya kisaran 100 meteran saja. Sehingga nanti teman-teman bisa setiap hari mau pagi, siang, sore, atau malam berenang di situ tanpa harus jauh-jauh keluar area perumahan. Dan ini unitnya menarik, persis menghadap ke timur, sehingga nanti ketika pagi hari teman-teman akan mendapatkan sinar matahari yang sehat. Dan ketika sore hari terhindar dari sinar matahari yang bikin panas di dalam rumah dan gerah. Untuk fasadnya menarik, di sini mengusung konsep minimalis modern dengan ada sedikit profilan-profilan yang centil. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat sendiri untuk di tiang yang ada di arah balkon. Nah, di sini ada total 5 tiang, di mana di bagian tengah itu ada centilan-centilan di tengah-tengah, di mana di bagian atas besar, kemudian turun lagi ke bawah pas arah relinya dia mengecil, sehingga kesan centilnya di situ didapatkan. Nah, kemudian turun lagi ke bawah, di sini ada profilan yang memberikan kesan minimalis dari si permainan profilannya. Teman bisa lihat sendiri, ini ada satu area decking untuk Shopee, di mana garis lurus tegas besar, sehingga untuk kesan rumit-rumitnya di sini tidak didapatkan, sehingga kesannya lebih simpel lagi. Nah, ini ada permainan menarik lagi ya. Meskipun ada profilan undang-undangan seperti itu, karena bentuknya yang besar-besar, tidak kecil-kecil, itu yang memberikan kesan simpel ya pada rumah ini, meskipun dilengkapi sama profilan yang memberikan kesan modern. Nah, ini menarik untuk konsep pasangan batu alam di area tiangnya untuk si carport, padahal misalkan cuma dikasih pasangan kanal C-nya diterusin lagi ke bawah, itu tidak masalah ya. Untuk konsep rumah seperti ini sudah cocok, tapi ketika dipasang seperti ini dia lebih nyatu dan tampak lebih elegan lagi. Nah, teman-teman jika perhatikan di sini tidak ada kabel-kabel yang berseliweran ya di bagian atas, sehingga kesannya lebih rapih dan nyaman untuk dipandang. Karena memang di sini sudah underground ya untuk kabel-kabelnya. Oke. Ini menarik sekali untuk area carport. Di sini bisa untuk dua mobil, depan belakang dan sepeda motor tentunya. Nah, untuk di area perumahan sini, ini mungkin teman-teman bisa perhatikan di bagian atasnya dulu untuk kanopi. Ini sudah kelihatan ada beberapa tumbuh lumut ya, karena memang untuk rumah ini sendiri rumah second yang baru saja direnovasi, tapi ketika teman-teman lihat langsung secara kesini seperti rumah baru. Oke, untuk area terasnya di sini menarik ya. Dari area carport naik ini sudah dikasih step tangga yang tidak terlalu tinggi dan juga sudah di coating. Ya, kalau pas lagi gabut duduk-duduk santai di sini cukup nyaman, karena untuk di lingkungan sekitarnya situ tanaman hijau sudah ada, rumput-rumputnya tinggal dirawat saja, dan memang di sini untuk taman sudah ada petugasnya sendiri yang merawatnya. Oke, ini untuk area terasnya cukup lega, dimana posisi dari pemasangan lantainya dia tidak memakai granit tile, tapi dia memakai keramik, dimana ukuran 30 ya, sehingga kesannya ramai tapi tidak norak, karena pemilihan warnanya di sini serasi sekali dengan dinding yang ada di bagian depan sini. Nah, ini dindingnya dia sudah menggunakan granit tile yang warnanya serta motifnya ini serasi dengan lantai. Dimana di sini dia sudah menggunakan motif travertine dan glossy serta ukuran slab yang gede, sehingga kesan elegan dan mewahnya di bagian depan dapat, dan untuk fungsionalnya di bagian lantai dari si keramik ini dia juga dapat. Oke, yang menarik sekali mungkin dari Kang Restu bisa mundur ya, ini di dinding-dindingnya dia dikasih dua pilar yang gede, sehingga dari rumah seperti ini ya, meskipun minimalis, kelihatan kokohnya di sini didapatkan dari permainan tiang yang gede ini. Yuk kita masuk ke
bagian sini, dimana teman bisa lihat ini full menggunakan kayu jati. Di bagian tengahnya dia ada kaca, sehingga nanti untuk pencahayaan di area dalam sudah dipastikan bagus banget. Kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini untuk di bagian dalam baru dia dikasih lantai granit yang slab besar, sehingga untuk ukuran ruangan seperti ini kesan leganya bisa didapatkan ya. Jadi secara fungsional slab besar ini membantu nuansanya lebih lega lagi ketimbang untuk yang keramik kecil-kecil, karena memang untuk di bagian luar ya secara pandangan saja sudah luas, biar tidak kesannya jomplang banget terlalu luas, maka yang di luar itu dipasang keramik yang kecil-kecil biar seimbang. Ini di area ruang tamunya sekaligus bisa difungsikan sebagai ruang keluarga juga, karena memang untuk space asli daripada rumah ini dari si developer hanya 120, mana di bawah 60, di atas 60. Oke, di plafon ini simple ya, menggunakan gypsum biasa, hanya dikasih satu permainan lampu hiasnya di situ. Oke, nanti ini tinggal dipasang reli untuk gordennya saja ya. Kalau untuk gorden sih gampang teman-teman, mau yang lokal atau mau yang import itu nanti tinggal pilih. Kalau untuk yang import, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama vendor untuk yang biasa ngisi gorden itu di harga sekitaran 125 per meter, 125.000 per meter. Dan mungkin teman-teman yang tertarik untuk pasang gorden bisa juga kontak ke nomor kami, nanti kita kirim untuk price listnya dan katalognya. Ini kita masuk ya di area kamar tidur pertama di bawah. Jadi di bawah 1, di atas 2. Kalau dari segi ukuran ini di 1, 2, 3, 4, 5. Kisaran 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,5. Cukup lega ya untuk ukuran kamar tidurnya dari si rumah ini, dengan ini jendela cukup gede, tinggal nanti dibuka saja. Dan untuk kusen di sini dia menggunakan aluminium warna coklat, motifnya kayu, sehingga keserasian antara masing-masing ruangan dengan adanya kusen aluminium seperti ini, dan ini kayu, dan depan kayu, semuanya secara estetik dapat dan fungsionalnya juga dapat. Persis di sampingnya sini ada satu kamar mandi bawah tangga. Oke, cukup lega sih teman-teman. Ini jika saya dudukkan ke atas tidak mentok untuk plafon. Dan di bagian sini sudah ada jendela kecilnya ya untuk pencahayaan. Cukup oke. Di bawah tangga nanti untuk penyimpanan, dan kita langsung ke bagian belakang rumahnya. Dan ini adalah extend ya dari kemarin yang sudah direnovasi. Tadinya di sini adalah taman, sekarang ditutup full menggunakan granitel dan sudah dikasih atap menggunakan plafon PVC teman-teman. Kalau sini dia menggunakan kaca dengan rangka besi ulu. Nah, ini untuk dapurnya menarik, dia pakai granitel ya, motif marmer full di 240, karena ini menggunakan slab granitel yang 120, 2 keping kanan dan kiri. Nah, untuk zinc-nya ya, ini di kawasan elit juga sudah pakai yang bagus. Untuk di bagian bawah ini tinggal dilubangi saja, misal mau pasang kompor tanamnya. Oke, ini untuk vertical gardennya nanti tinggal dirapikan saja, dan ini nanti bisa dibuka ya teman-teman. Misalkan pengen udaranya masuk dengan bebas, tinggal dibuka saja, dan misalkan nanti hujan tinggal ditutup. Untuk area nyuci nanti teman-teman bisa di sini ya, sudah disediakan areanya untuk kran, stop kontak, dan juga sudah dicoake sehingga nanti airnya itu tidak kemana-mana. Di bagian sini sudah ada satu pintu akses ke area carport. Di bagian belakang nanti bisa langsung masuk ke area dapur dan ruang makannya. Yuk kita lanjut naik ke lantai 2.
sampai di lantai 2 ini ada satu area teras, dimana langsung di depannya ketemu sama kamar mandi sharing, dan ini juga sudah ada jendela sehingga nanti untuk pencahayaan di area teras ini dia terang, dan di area tangga dia bisa terang banget seperti itu karena ada juga jendela di area sana. Oke, ini kamar mandi sharingnya di lantai 2. Finishingnya sama seperti kamar mandi bawah tangga tadi, dia full menggunakan keramik, sudah ada kaca zigzagnya juga. Nanti untuk akses udara di sini, aksesnya juga sudah ready. Kalau dari segi ukuran ini di 1, 2, 3 ya, ini di 40, berarti 4 kali 3 di 120, kurang lebihnya di 1 meter, kan ini ada space yang dipotong. Kalau sini kurang lebih di 1,3 sampai 1,5 nya. Cukup sih teman-teman. Dan ini di bagian belakang ini sudah dikasih pelapis anti air sehingga nanti ketika teman-teman di sini itu sudah aman ya. Ini kamar tidur kedua. Oke, ukurannya cukup lega, mirip-mirip seperti di lantai 1, dan ini sudah bonus rally sehingga nanti untuk safety ya, anak-anak sudah aman, dan fungsinya pencahayaan dan udara nanti tetap di sini didapatkan. Oke, nah ini ada satu pintu akses ke balkon teman-teman, dan untuk lingkungannya ketika teman-teman berdiri di sini santai, cukup enak karena rapi dan semuanya teratur di sini. Kalau untuk dari segi ukuran space-nya di sini cukup lega, ini kisaran 1 meteran. Misal mau dikasih 2 kursi 1 meja buat ngobrol santai di sini juga enak. Dan untuk jendelanya di sini nih gede-gede ya, bisa dibuka. Tapi ini pas dikunci di dalam, kita masuk dari sana saja. Yuk. Kali ini ke kamar tidur yang terakhir, yaitu kamar tidur utamanya, dimana di sini spesial dia dapat full bukaan, termasuk di sini ada jendela pojoknya, sehingga nanti ketika teman-teman ada di dalam kamar sini dapat view yang lebih luas dan lebih lega meskipun di dalam kamar sini. Nah, teman-teman tinggal pasang gorden aja yang bagus. Nah, nanti murah saja teman-teman. Kalau beli di saya untuk gorden import itu di 125.000 per meter persegi. Nanti bisa custom warna, bisa custom model, termasuk untuk pemasannya sekaligus. Teman-teman tinggal duduk manis saja. Nah, ini bisa dibuka semua, nanti udah bakalan nyaman. Privasinya dapat dari ditutup gorden, ketika gerah dibuka saja untuk area. Ini bisa dikatakan jendela, bisa dikatakan pintu teman-teman, karena untuk space-nya sudah tinggi sih. Tapi untuk pintu dia juga masuk. Kamar mandi dalamnya ada di sini ya. Ini lebih lega lagi daripada kamar mandi sharing, dan juga lebih nyaman karena ini dari segi space dan materialnya di sini juga lebih berwarna, dan warnanya tidak norak seperti itu teman, karena memang dipasangnya sesuai dengan klop warnanya yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah dikasih kaca zigzag, ada water heater dan juga exhaust fan. Seperti itu untuk review dari kami. Teman-teman yang ingin survei ke lokasi ini bisa kontak nomor kami yang ada di deskripsi, dan misalkan menginginkan luas bangunan yang lebih gede, desainnya lebih modern lagi, di lokasi perumahan ini masih ada unit ready stock lainnya dengan harga mulai dari 4 miliaran. Nah, barang tentu untuk yang unit ini harganya di 2.650.000.000, dan bagaimana unit yang 4 miliaran, teman-teman bisa kontak nomor kami di deskripsi. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.